Halo, 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 selamat datang dimanapun dan kapanpun kalian berada. Eh, eh, ini adalah pertemuan pertama dari kuliah kita yang terbagi dari 5. Jadi kita akan mempelajari semiologi dan mohon ikuti instruksinya. Jadi ada 5 pertemuan dan 5 pertemuan itu kayaknya sih saya akan memberikan kamu video. Di video ini em, satu satu pertemuan akan terdiri dari 2 atau 3 video. Yang kamu harus pahami adalah bahwa di pertemuan seperti ini em, kita memang harus bisa memaintain fokus, dan fokusnya itu adalah setiap video hanya terdiri dari 10 menit. Nah, tapi demikian ya, memang idealnya 10 menit, dan setiap 10 menit itu em, dijaga dengan baik, dan demikian 10 menit ini apa namanya, walaupun memang ada yang harus disampaikan lebih dari itu akan saya masukkan ke video selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini video ini diperuntukkan untuk 20 menit, maka akan dibagi jadi 10 menit 10 menit. Nah, saya sudah mengajar semiologi di Stikom sebanyak 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Ini adalah yang keempat kalinya. Dan ada yang kelas pendek juga, dan juga ada yang kelas yang harus pertemuannya sampai 16. Jadi kebetulan saya banyak melakukan kayak gini yang 5 kali gitu, tapi yang 16 juga ada. Nah, sebenarnya ini agak menarik ya, karena saya harus memampatkan eh, kuliah semiotik itu menjadi 5, apa ya, 5 itu ya, 5 pertemuan yang sebenarnya itu adalah 16. Jadi ini tantangan, jadi mohon ya, kita harus ada kerjasama supaya kita eh, bisa mencapai tujuan-tujuannya. Saya menggunakan timer ini, jadi kalau ada kering itu artinya seharusnya sih sudah. Tapi yang saya katakan tadi, saya biasanya nggak bisa berhenti ngomong, jadi ngomong terus. Tapi saya akan berusaha setiap video itu tidak lebih dari 10 menit ya. Oke, itu aja. Nah, jadi kita harus lihat bahwa sebenarnya banyak sekali yang ingin sampaikan gitu ya. Tapi yang pertama adalah apa itu semiologi, dan semiologi yang seperti kamu lihat di sini adalah sebenarnya ilmu tentang tanda. Jadi ilmu tentang tanda itu ya semua hal ya. Dan kita nggak bicarakan simbol atau icon. Jadi kita akan menggunakan kata ini dulu, tanda. Tanda itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik, dan kamu harus paham dulu, karena ketika kamu ngomong simbol sebenarnya itu udah mengacu kepada suatu tanda tertentu. Kalau seperti juga icon juga udah mengacu kepada tanda tertentu. Jadi ada banyak hal yang digambarkan oleh semiologi dengan kata ini, semiologi. Tapi sebenarnya kalau kamu pergi keluar ya, dan kamu melihat trending yang di luar sana, kata semiologi itu jarang dipakai. Nah, biasanya orang akan menggunakan kata semiotika. Nah, apa bedanya sama semiologi? Sebenarnya sama aja, hanya saja semiotika itu eh, tingkat popularismenya berbeda, dan kemudian kalau semiotika adalah semiotik ya, ilmu tentang tanda, tapi kalau semiologi juga eh, eh, hal-hal yang berkenaan dengan tanda gitu. Tapi ya kedua-duanya adalah mempelajari tanda sebenarnya. Nah, tanda ini menjadi bagian di ilmu komunikasi, karena sebenarnya berhubungan erat dengan komunikasi, karena tanda itu dimulai dengan bahasa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya semiotika ini ada banyak ahlinya. Salah satu diantaranya adalah ini ya, eh, semiologi dan semiotika, Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ini adalah ahlinya, tapi saya akan menjelaskan mereka nanti ya. Ini hanya untuk pertemuan awal saja. Nah, ahli semiotik yang sangat terkenal ya, dan sekarang sudah disebut sebagai semiologi semiotik sama aja. Salah satu ahli semiotik yang paling terkenal adalah Umberto Eco. Dia orang Itali, dia penulis. Dia disebut sebagai yang ini, dia adalah ahli semiotika modern ya.
dia menulis novel juga namanya In the Name of Rose, In the Name of Rose ya. Apa tuh? Atas nama bunga rose gitu ya. Dan novel itu sudah pernah difilmkan dan salah satu pemainnya adalah Sean Connery. Kalau kamu punya kesempatan untuk menonton film ini sangat menarik sekali. Dan ini menjelaskan banyak hal tentang tanda-tanda. Ini adalah Hmong ya, apa ya? Bukan biksu, apa ya disebutnya? Hmong apa ya? Kalau ya mereka yang mempelajari ilmu tapi lekat dengan lingkungan gereja Hmong. Bukan biksu ya, tapi apa ya kalau saya juga kurang tahu. Tapi intinya Umberto Eco itu adalah orang yang kamu bisa mulai cari-cari tahu sebenarnya dia apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya ilmu tentang sign ya, tentang tanda-tanda ini adalah dilihat bahwa apa sih yang dimaksud dengan tanda dan juga dari mana kita bisa memahami tanda. Nah, tanda-tanda itu ya, tanda itu adalah semua yang bisa ditangkap oleh 5 indera kita. Jadi kalau di komunikasi kan sebenarnya ada klasifikasinya ada 2 ya, ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi non verbal. Tapi sebenarnya yang verbal itu kan juga bingung mau di mata gitu, ya di mata dan di mulut, tapi sebenarnya yang lain gimana gitu. Yang kalau verbal tuh biasanya dari kata, mulut, bicara. Tapi kalau misalkan non verbal itu pemaknaannya agak luas. Walaupun sebenarnya verbal juga pemaknaannya agak luas, tapi setidaknya dengan verbal itu ada maksud dan itu terus berkembang. Pembagian di komunikasi itu sebenarnya juga menggunakan semiotika untuk alatnya. Semiotika lebih banyak digunakan untuk menganalisis film sih sebenarnya yang sekarang ini. Tapi kalau kita melihat asal-usul semiotika itu berawal dengan bahasa, linguistik. Nah, komunikasi itu sebenarnya adalah ilmu yang mengambil semua hal ya, mengambil disiplin ilmu lain. Komunikasi mengambil dari bahasa, komunikasi mengambil dari politik, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu komunikasi dalam hal ini mengambil ilmu komputer juga. Nah, dalam hal ini filsafat komunikasi itu adalah sebenarnya tentang penyampaian pesan. Jadi semiotika itu adalah bisa juga pesan, bisa juga media, tapi juga bisa interpretasi. Maka semiotika itu sebenarnya adalah ilmu yang itu tentang tanda, tapi dia fokus pada masalah interpretasi. Interpretasi inilah yang dari mana ya, dari yang 5 tangkap itu, yang kamu tangkap dengan 5 indera tadi. Nah, yang 5 indera itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang maknanya bisa banyak juga, walaupun itu adalah misalkan dari bahasa tertentu. Nah, yang harus kamu pahami ya, ketika 5 indera kamu menangkap tanda ya, apakah itu yang kamu lihat, kamu cium, kamu dengar, kamu rasakan, kamu sentuh, itu terdiri atas 2, kognisi dan persepsi. Nah, perbedaannya kalau kognisi adalah sesuatu yang kamu pelajari ya, pelajari. Kalau misalkan persepsi adalah yang kamu bandingkan. Persepsi adalah sesuatu yang kamu bandingkan atau kamu punya landasan sebelum itu. Bandingkan karena ada landasannya. Contohnya begini, kamu misalkan dengan mata aja deh. Kalau misalkan kamu lihat misalkan ini bisa kelihatan, saya harap sih bisa kelihatan. Bisa kelihatan, oke, bisa kelihatan ya. Oke, saya bisa kelihatan. Ini adalah ya, dan ini hubungannya dengan motor misalkan, karena ini adalah kunci misalkan. Apalagi misalkan ini misalkan kalau bisa lihat ini adalah kekeran ya, dan ini hubungannya dengan mungkin gunung dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah persepsi karena kamu pernah melihat benda itu atau pernah mendengar benda itu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kognisi? Nah, kognisi ini adalah sesuatu yang kamu pelajari. Nah, kognisi itu adalah relasi yang tadi saya katakan ya. Ini adalah kunci ya, ini adalah kunci, dan kognisi kamu menyambungkan ini dengan motor itu kognisi. Tapi melihat ini langsung adalah persepsi karena kamu pernah melihat ini semua.
Dan misalkan ya apalagi ya, apa lagi ya, saya nyari barang sih ya. Ini adalah sesuatu yang kamu bisa lihat. Ini adalah korek korek api gitu ya. Nah, korek api nih, ini persepsinya adalah korek api, tapi kognisinya apa? Ya kognisinya adalah api, rokok. Dan bahkan kalau kamu nonton film, kamu akan mengidentifikasi ini dengan tentara Amerika, karena tentara Amerika menggunakan jenis korek seperti ini, adalah korek dengan merek Zippo namanya. Nah, itu kamu melakukan kognisi. Nah, persepsi karena ada pendapat dan itu berbeda-beda. Kognisi juga pendapat dan itu bisa berbeda-beda. Nah, salah satu contoh yang ingin saya berikan adalah misalkan kamu lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba kamu ketemu dengan cowok yang kayak begini nih, nah, Korean boy kan. Dan kamu udah tahu nih, bahkan ini Yahoo sendiri sudah memberikan eh, apa ya, udah memberikan ciri-ciri yang itu ya, udah memberikan ciri-ciri atau stereotipe eh, cowok-cowok Korea seperti apa. Ini udah kayak begini tuh ya, antara lain dari matanya, dari potongan rambutnya, ya, eh, kamu di mall dan kamu bertemu dengan salah satu, taruhlah kamu bertemu dengan dia misalkan, dari kulitnya putih, dari rambutnya seperti itu, dan kamu langsung ya ini kayak orang Korea. Tapi ternyata lelaki ini yang kamu lihat, dia ngomong Jawa medok misalkan, piye kabare neng di dan sebagainya. Dan kamu eh, itu kan persepsi ya, persepsi kamu adalah dia orang Korea, tapi kognisi kamu kemudian mencoba menyimpulkan. Kognisi kamu berusaha belajar. Jadi nah ini ya, kognisi itu sebenarnya mencoba kamu belajar. Tapi sebenarnya kognisi dan persepsi juga uh, melakukan suatu interaksi silih berganti. Kamu persepsi kognisi gitu terus ya. Dan kamu berkesimpulan, oh bisa jadi dia nih orang Korea, bukan orang Korea tapi orang Sunda yang kelihatan kayak orang Korea. Bisa jadi. Bisa juga dia orang Korea tapi lagi belajar bahasa Jawa, sorry. Dia bisa jadi adalah bukan orang Korea tapi dia adalah orang Jawa tapi mukanya kayak orang Korea. Itu satu. Bisa jadi juga dia sebenarnya orang Korea tapi mahir berbahasa Jawa misalkan. Jadi itu kemungkinannya bisa dua. Dan kemudian cara untuk mencari tahunya ya kamu harus bertanya kepada dia, oh kamu orang Korea atau gimana. Nah, dia akan menjelaskan. Tapi gambaran-gambaran itu sering terjadi di keseharian kita. Dan itulah bagaimana semiotika sebenarnya bekerja. Nah, kamu harus paham bahwa semiotika ini sebenarnya ada banyak ya klasifikasinya. Tapi klasifikasinya untuk yang pertama adalah tanda yang dibuat oleh manusia dan tanda yang tidak dibuat oleh manusia dulu. Dan ini yang tadi ya, bahwa kita sebenarnya memahami bahwa kedua itu, tanda-tanda itu adalah sesuatu yang menandakan suatu event besar. Dan sebenarnya itu adalah konsep dari interpretasi ini. Oke, interpretasi ini. Saya kira untuk setengah video awal dari pertemuan kita bisa diakhiri sekarang, dan saya akan ketemu di video kamu selanjutnya.